Hai, nama saya Wiki, trainer di bidang pengembangan diri dan produktivitas. Hari ini kita akan bicara mengenai psychological safety. Waktu saya bekerja di perusahaan, ada saatnya di mana saya harus minta izin karena ada urusan keluarga, di mana salah satu keluarga saya sakit berat, jadi saya tidak begitu konsen di kantor, benar-benar saya tahu kalau saya bikin ini bikin itu malah jadi salah gitu. Saya minta cuti dadakan. Yang saya kaget pada saat itu, bos saya malah bilangnya, "Kamu mau cuti?" Saya juga sakit. Buktinya saya masih ke kantor. Ya, saya mau kamu tetap di sini urusin urusan kantor. Kita lagi benar-benar lagi down, orang-orangnya lagi berkurang. Memang waktu itu ada beberapa yang pindah ke perusahaan lain, jadi memang lagi goyang sedikit lah istilahnya di tim saya tadi gitu. Sebetulnya waktu itu saya berpikir lama gitu, mau minta izin enggak, minta izin enggak. Tapi saya tahu gitu kalau saya udah nggak bisa konsen lagi gitu kan. Kalau yang namanya baca email, reply email, ini kayaknya bakalan salah. Atau ya kita bisa lihat ya, kadang ada orang yang gampang snap. Kalau dibilang disenggol bacok gitu ya. Jadi kayak bawaannya tuh udah panas gitu, bawaannya mau marah gitu. Tapi dikasih sama bos seperti itu kita jadi bingung gitu. Hah? Saya nggak boleh cuti lagi. Nah ini menarik psychological safety ini. Yang apalagi di zaman sekarang ini ketika kita di COVID, di mana kita terkungkung dengan working from home dan jaga anak dan sebagainya. Mentally kita exhausted. Banyak yang dari teman-teman kita juga burn out. Nah, ini dikatakan oleh Adam Grant, ya, psychological behavior psychological untuk organisasi gitu ya, termasuk yang terkenal Adam Grant. Dia bilang ini lucu banget. Yang namanya kita kalau patah kaki itu banyak dari teman-teman kita yang bilang, oh kamu patah kaki ya, ada yang bisa saya bantu nggak? Ada, kamu cuti aja dulu, kamu istirahat aja dulu. Bahkan kalau kita sebelum COVID ya, kalau kita pilek atau apa, udah take a rest ya, minum vitamin C gitu. Tapi kalau kita dalam keadaan benar-benar sedih banget, depresi ya, satu, kita udah susah ngomongnya gitu kan ya. Yang kedua adalah ketika kita ngomong seperti ini, aduh saya nih kayaknya benar-benar lagi stres banget nih gitu ya. Udah suntris gitu. Orang bingung mau meresponnya. Bahkan silent, mereka nggak memberikan bantuan. Atau yang lebih parah ketika kita bilang, saya stres banget. Orang malah melihatnya, kok kerja aja stres sih? Gitu. Atau kadang-kadang ada yang lewat gitu ngomongnya, cemen, masa kerja aja bisa kayak gitu? Ya, masa cuman dapat ratusan email aja langsung nyerah gitu. Nah, ini membuat orang-orang yang mengalami kelelahan mental ini semakin sulit untuk bisa maju ke bosnya. It takes courage. Apalagi kalau ditepak sama bosnya, udah kerja aja lu. Gitu. Nah, ini sesuatu yang kalau dikatakan oleh Simon Sinek juga ya, leadership is parenting. Jadi kalau kita lihat kayak anak kita, kalau dia lagi kerjain PR dan sebagainya, udah, aduh papa capek, ngantuk, apa, udah mau nangis gitu kan. Ada saatnya kita nge-push lebih banyak sedikit, atau kita mendengarkan dia. Minimal kita mendengarkan, memberikan psychological safety untuk dia. Kita kan enggak ketika anak kita bilang, aduh papa PR-nya banyak. Kita nggak bilang, papa juga PR-nya lebih banyak. Kamu stop komplain ya. Dan kita nggak akan pernah tahu gitu masalah anak kita. Nah, ini adalah salah satu yang saya rasa sangat penting pada saat ini ketika kita menjadi leader. Apakah kita memberikan psychological safety, memberikan keamanan secara psikis kepada anak buah kita. Terus gimana caranya gitu? Dua hal yang bisa dilakukan. Satu adalah dengan empati, yang satu lagi dengan compassion. Compassion maksudnya apa? Ya kita melihat gitu loh, kalau memang sulit untuk orang itu pada saat ini. Be kind, menjadi orang yang lebih baik pada saat ini. Dan kalau empati, bagaimana caranya? Kita memberikan
ruangan untuk minimal orang tersebut membicarakan. Ya, jadi istilahnya kalau ada anak buah kita yang datang, saya ada masalah keluarga nih, keluarga saya kurang sehat dan sebagainya. Kita dengarkan dulu sakitnya apa, kenapa, apa yang membuat dia lelah gitu. Kadang cuman mendengarkan saja bisa meringankan banyak beban dari anak buah kita. Ya. Less judging, more listening. Tidak berusaha untuk memberikan solusi juga gitu kan. Karena empati tidak artinya kita selalu sebagai bos ngasih solusi, kamu gini aja, enggak. Terkadang solusinya nanti dia muncul sendiri kok dari anak buah kita. Yang terpenting adalah perasaan kalau kita sebagai individu, kita dihargai. Pendapat kita didengar. Dan sudah cukup sulit kalau kita sebagai anak buah mau maju dan memberitahukan bahwa kita secara mental sedang down. Jadi pada saat itu kita harus berterima kasih sebagai leader mereka kalau mereka sudah memberikan kepercayaan yang cukup tinggi untuk kita mampu mendengarkan dan memberikan empati dan compassion kepada mereka. Semoga tips ini bermanfaat dan kita akan saksikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye.